kalian bagaimana cara untuk meremastering Ubuntu Bionic Keyboard. Jadi remastering itu adalah proses untuk membuat turunan dalam sistem operasi. Baiklah, langsung ke langkah-langkah selanjutnya. Baiklah, sekarang kami akan membuat turunan Ubuntu 18 yang akan kami beri nama Elegant OS. Untuk langkah pertama, yaitu kita akan melakukan install Gnome Quick Tool. Oke, yang pertama kita akan melakukan update dengan perintah apt get update. Kita ketik perintahnya yaitu apt get update, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu untuk menginstal dengan perintah apt get install Gnome Quick Tool. Nah, di sini kita akan menunggu sampai proses selesai. Tekan enter dan proses akan berjalan. Kita tunggu. Kita bisa perhatikan di layar perintah-perintah yang akan keluar setelah kita tekan enter. Kemudian pilih yes atau no. Jika ingin lanjutkan, pilih yes. Nah, sekarang kita akan melakukan setting pada tema. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mencari referensi tema di web Knobs.Lab. Nah, kemudian kita cari di halaman webnya dengan keyword Knobs.Lab. Setelah kita klik, kemudian akan keluar halamannya, kemudian kita pilih dan akan muncul beberapa bagian yang bisa kita pilih. Kita pilih tema, kemudian pilih for Ubuntu atau Linux. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa perintahnya. Nah, di sini kita memilih kanta tema. Kami memilih dan menggunakan kanta tema. Setelah itu, setelah kita klik, nanti akan dimunculkan ini adalah halaman langkah-langkah untuk menggunakan dan menginstal tema kanta. Sini bisa kita lihat, ini gambar-gambar dan langkah-langkahnya. Bisa kita lihat di situ, mulai dari sudo add apt-nya, kemudian masuk ke langkah-langkah selanjutnya. Kemudian kita masuk ke langkah tambahkan link repositorinya. Nah, untuk menambahkan link repository, kita masukkan add apt repository. Kita klik. Di sini kita masukkan dulu passwordnya, password dari komputer kita masing-masing. Kita klik add apt repository ppa Knobs.Lab. Harus menggunakan ppa. Ini adalah perintahnya sebelum kita masuk ke pengaturannya. Kita tunggu semua perintahnya. Setelah di enter, bisa dilihat di layar. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu kita melakukan update. Update di sini sama kayak langkah sebelumnya, yaitu menggunakan perintah apt get update. Kita klikkan, kita masuk apt get update. Klik dan ketikkan. Ini sama seperti langkah yang sebelumnya tadi yang sudah kita lakukan di awal. Sama, tunggu setelah di enter, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan update, kita melakukan install. Install di sini sama juga, yaitu dengan menggunakan perintah apt get install. Apt get install, kemudian nama dari tema yang kita gunakan. Tergantung dari tema kita masing-masing ya. Apt get install, kemudian kanta itu nama tema yang kami gunakan. Tunggu sampai semua perintahnya selesai. Oke. Sampai semuanya benar-benar sudah selesai dan keluar. Bisa kita lihat di layar, masih melakukan proses. Sabar ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu untuk melakukan buka aplikasi Gnome Quick Tool, pilih tema yang telah diinstal pada tab Appearance-nya. Jadi ini untuk mengetahui dan memastikan tema tadi sudah tersetting. Kemudian ini kita lihat, ini untuk memastikan ya teman-teman kalau itu sudah kita pasang. Oke.
Nah, sekarang kita akan melakukan setting iconnya. Setelah kita tadi melakukan setting tema, nah sekarang kita melakukan setting icon ya teman-teman. Langkahnya itu hampir sama dengan setting tema. Yang pertama yaitu kita mencari referensi icon di lab Notes Lab, sama aja. Cuman bedanya di sini icon yang tadi tema. Masukkan keywordnya, kemudian pilih. Kalau tadi kita pilih tema, sekarang kita pilih icon for Ubuntu. Kemudian klik. Nah, di sini kami memilih dan menggunakan shadow. Ini kami menggunakan shadow. Kemudian cari pada tabel yang terlihat di layar. Shadow. Misalnya ternyata di bagian agak bawah ya teman-teman semuanya. Nah, di sini shadow icon. Ya, bisa kita lihat. Kemudian klik. Setelah kita klik, nah di sini kita akan diperlihatkan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan setting pada iconnya tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu menambahkan link repository, yaitu dengan perintah add apt repository ppa, kemudian nama linknya. Sama sebelumnya yaitu menggunakan perintah yang hampir sama, cuman di sini kita tambahkan PPA-nya. Ada PPA, kemudian nama icon yang kita gunakan. Kita bisa masukkan ke layar kita masing-masing. Nah, di sini Notes Lab ya. Icon. Kemudian tekan enter, maka akan keluar semua perintah. Kita tunggu. Kita tunggu sampai semua proses sudah benar-benar selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah proses sudah selesai, kita lakukan langkah selanjutnya dengan melakukan update. Gunakan lagi apt get update. Gunakan apt, kemudian tunggu sampai prosesnya berhenti. Setelah proses kita lihat sudah berhenti, kita lakukan install. Gunakan perintah yang sama yaitu apt get install. Nama icon yang kita gunakan di sini kami menggunakan shadow. Oke, kita masukkan. Kita ketik apt get shadow, itu nama iconnya. Kemudian tekan enter. Bisa kita lihat pada halaman kita tunggu. Oke. Tunggu sampai selesai ya teman-teman. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu melakukan buka aplikasi Tweak Tool. Kemudian pilih icon yang kita install pada tab Appearance. Bisa kita lihat. Nah, ini sama aja buat memastikan tadi apakah icon tadi udah terinstall atau belum. Bisa kita lihat di layar kita masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, setting background. Langkah pertamanya yaitu siapkan file gambar yang akan dijadikan background. Kebetulan sini saya sudah menyiapkannya, di mana dapat dilihat di gambar. Terdapat wallpaper 1, hour, 3, and 2. Langkah selanjutnya kita masuk ke terminal, kemudian kita cek di folder tadi apakah terdeteksi atau tidaknya dengan perintah ls. Dan apabila sudah tercek, kita pindahkan atau kita copy file gambar tersebut ke folder background dengan perintah cp nama file /usr/share/background/. Kemudian kita cek di
folder tempat kita memindahkannya tadi. Nah, langkah selanjutnya kita buka aplikasi GNAME TUI Tool, kemudian pilih gambar background yang telah kita pilih tadi pada tab Appearance. Di sini kita pilih wallpaper 1 dan seperti lihat background sudah berganti sesuai yang kita pilih tadi dengan gambar yang kita pilih. Langkah selanjutnya, langkah kelima, setting background lock dialog. Langkah pertamanya yaitu buka file /usr/share/genome strip /theme/ubuntu pada terminal. Di sini kita tinggal memasukkan perintah nano dan /usr tadi. Setelah terbuka, kita cari perintah lock dialog dengan menggunakan Ctrl+W. Nah, pada line di background URL kita ganti dari resource tadi menjadi file, kemudian lokasi gambar tadi menjadi /usr/background/wallpaper1. Di mana pada wallpaper1 ini sama dengan gambar wallpaper pada background. Untuk melihat hasilnya, kita diharuskan untuk merestart atau mereboot komputer kita. Setelah di restart, kita lihat hasilnya, perubahan dari mengganti background lock dialog tadi. Dapat dilihat gambarnya bertumpuk-tumpuk. Di sini kita ubah lagi. Pada terminal, kita masuk kembali ke Ubuntu CSS dengan memasukkan perintah nano, lalu lokasi dari Ubuntu CSS tersebut yaitu /usr/share/genome strip cell/theme/ubuntu.css. Nah, setelah berhasil masuk, kita kembali ke line tadi dengan Ctrl+W mencari lock dialog. Pada line di bawah background repeat, kita tambahkan line baru, yaitu background position. Ini berfungsi untuk mengatur lokasi dari background tersebut agar kita inginnya dia di tengah. Jadi kita masukkan background strip position titik 2 center. Lalu pada background repeat, kita ganti dari repeat menjadi no repeat agar tidak bertumpuk-tumpuk dan mengulang-ulang gambar yang sama. Lalu kita save. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, setelah kita setting tadi, kita kembali melihat hasilnya. Nah, di sini saya lupa mengganti background sebelum kita masuk ke lock dialognya. Baiklah, untuk mengganti background sebelum kita masuk ke lock dialog tadi, yaitu lock screen, kita masuk ke tweak. Kemudian kita ganti pada lock screen. Terdapat di sana ada image. Kita pilih wallpaper 1. Kemudian kita open. Lalu untuk melihat hasilnya, kita kembali mengunci OS kita dan voila. Baiklah, kita masuk ke langkah selanjutnya, setting dock extension. Dock extension di sini berfungsi untuk mengatur dock, yaitu barisan icon yang terdapat di sebelah kiri Anda.
Langkah pertamanya kita harus menginstal Genome Shell Host Connector pada terminal. Kita buka di terminal, kemudian kita login sebagai root, masukkan passwordnya. Nah, pada perintah selanjutnya kita masukkan apt install chrome strip genome strip shell. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baiklah, setelah selesai, kita buka web Genome extension melalui browser. Nah, pada web browser kita ketikkan saja extension Genome dan tidak akan nongol, dan kita buka saja Genome Shell extension. Di sini kita masukkan pada pencarian yaitu dash2doc, karena di sini kita akan menggunakan dash2doc. Dash2doc di sini akan membuat doc yang berada di sebelah kiri Anda menghilang di saat Anda membuka Windows lain seperti membuka web, maksud saya browser. Nah, kita pilih dash2doc. Nanti akan terdapat pilihan on off. Kita klik saja on. Nah, tunggu beberapa saat, nanti akan ada opsi untuk menginstal dan mengupdate. Kita klik saja install, tunggu. Apabila setelah selesai, nanti doc akan menghilang seperti yang Anda lihat sendiri. Doc yang berada di sebelah kiri Anda menghilang saat Anda membuka browser atau membuka Windows lain. Nah, di sini selanjutnya kita men-settingnya. Kita buka saja aplikasi Genome Tweak Tool. Lalu kita buka extension. Nah, di sini ada pengaturan dash2doc, kita buka pengaturannya dan kita setting saja sesuai selera kita saja. Di mana di sini doc size limit untuk mengatur ukuran dari doc tersebut, dan icon size limit mengatur size icon yang terdapat pada doc tersebut. Nah, kita setting saja. Nah, setelah kita selesai setting, kita tutup saja. Nah, maka akan terlihat doc telah berubah, di mana kita meletakkannya di bawah, dan tingkat transparannya juga sudah kita atur. Baiklah, mungkin sekian saja untuk mengatur langkah-langkah setting doc extension. Kita masuk ke langkah selanjutnya saja. Oke, baiklah, jika setelah melakukan instalasi doc, kita akan melakukan setting font. Jadi, berhubung di sini fontnya sesuai dengan keinginan saya akan mengubahnya dengan menggunakan Genome Tweak Tool. Kita buka saja aplikasinya, lalu kita pilih tab fonts, kita ubah untuk tipe fontnya. Kita akan menggunakan font bernama Lohit Telugu. Jadi kita kembali ke aplikasinya, kita cari Lohit Telugu, lalu kita pilih yang bold untuk window title dengan ukuran 12. Lalu untuk interface juga menggunakan Lohit Telugu, tapi dengan menggunakan yang reguler, tidak bold, jadi dia agak lebih tipis. Berarti juga 12, kita klik select. Lalu kita juga ubah untuk yang dokumen dengan tipe Lohit Telugu juga dengan ukuran 12. Klik select. Nah, maka dari itu untuk penampilannya font ini sudah berubah, jadi kita bisa close dan lanjut ke step yang lain. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema Plymouth. Jadi untuk menginstal tema Plymouth, kita ketikkan perintah di terminal apt minget install nama tema Plymouth-nya. Oh iya, baiklah, saya lupa. Jadi sebelum kita melakukan install, kita lakukan dulu update repository yang ada. Ketikkan apt minget update. Lalu setelah itu kita lakukan instalasi tema Plymouth yang akan kita gunakan. Ketikkan apt minget spasi install spasi Plymouth strip them. Jika Anda ingin melihat list dari tema-tema Plymouth, kita ketikkan langsung
saja kita enter. Di sana akan ada beberapa nama-nama dari tema Plymouth yang ada yang kita bisa install. Di sini saya akan menggunakan tema Ubuntu Gnome Logo. Jadi ketikkan apt get install, lalu kita cari nama dari paket tema tersebut, yakni Plymouth strip Gem strip Ubuntu strip Gnome strip Logo. Diketikkan apt get install Plymouth strip Gem strip Ubuntu strip Gnome strip Logo. Klik enter, lalu tunggu proses instalasinya. Baik, jika sudah selesai untuk instalasinya, kita lakukan pemilihan default tema Plymouth-nya. Ketikkan perintah update strip alternative spasi min config spasi default.plymouth. Kita ketikkan saja di terminal update min alternative spasi min config spasi default.plymouth. Lalu klik enter. Berhubung tadi kita akan menggunakan Ubuntu Gnome Logo, maka kita pilih di mana ia berada di urutannya. Kita pilih urutan 1 karena ada di sana. Enter. Setelah itu kita lakukan reboot untuk melihat hasil dari konfigurasi tema Plymouth tersebut. Baik, setelah melakukan konfigurasi berupa tema, font dan juga tema Plymouth, maka kita akan melakukan backup SO yang tadi kita buat. Kita akan melakukan backup dengan menggunakan Penguin Builder. Sebelum itu Anda harus menginstal terlebih dahulu GDB Package Installer. Klik install, lalu masukkan password dan tunggu sampai selesai. Jika sudah, maka Anda harus melakukan pengecekan melalui search. Pastikan bahwa aplikasi GDB sudah ada. Setelah itu kalian akan siapkan file penguinbuilder.dev-nya. Di sini saya menyimpannya di folder download. Lalu kita akan menginstal paket Penguin Builder tersebut. Buka terminal, lalu masuk melalui user root, lalu ketikkan GDB spasi nama paket dari Penguin Builder-nya. Oh ya, saya lupa, jadi Anda harus masuk terlebih dahulu ke direktori aktifnya, di mana tempat penyimpanan file Penguin Builder-nya. Pastikan bahwa di sana sudah ada file Penguin Builder-nya ya. Kemudian lakukan instalasi dan mengetikkan GDB spasi penguinbuilder.dev. Lalu klik Y, enter, dan tunggu instalasi sampai selesai. Jika sudah, maka kita akan melakukan backupping SO yang telah kita buat. Pertama, buka dulu file aplikasi Penguin Builder-nya. Buka Penguin Builder melalui search. Masukkan password.
klik OK untuk masuk. Lalu yang pertama Anda harus melakukan pemilihan menu Fly Mode yang akan Anda gunakan di SO-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu Genome Logo. Lalu klik OK. Di sini akan ada update init RAMs secara otomatis. Ditunggu saja. Jika sudah, kita harus melakukan setting untuk mengatur pengeluaran dari hasil backup tadi. Kita masuk ke tab settings, lalu masukkan username untuk login ke SO tadi, lalu masukkan CD labelnya. Ini saya menggunakan Elegan OS. Lalu nama file dari hasil backup tadi, saya akan memberi namanya eleganos.iso. Jadi nanti filenya akan berupa file.iso yang akan digunakan untuk penginstalan OS yang kita buat tadi. Setelah itu kita lakukan pembackupan dengan cara mengklik backup di tab actions. Lalu ditunggu untuk proses instalasinya, karena untuk proses backupping ini agak lama, jadi Anda bisa makan dulu dan lain sebagainya. Jika sudah, maka Anda harus menekan tombol OK, dan setelah itu backup selesai. Jadi Anda bisa mengecek file tadi, hasil backup itu melalui files, dia di other locations, lalu computer, dan filenya ada di home ThinkWe Builder. Nah, di sana sudah ada file eleganos.iso, di mana file tersebut akan bisa kita gunakan untuk instalasi di penggunaan selanjutnya. Oke guys, demikianlah presentasi kami tadi. Gimana caranya dan langkah-langkah untuk meremastering Ubuntu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bye-bye!